Pak Budi adalah pemilik tunggal supermarket Berkah Jaya, sebuah toko kelontong yang cukup ramai di pinggiran kota. Dengan semangat wirausaha yang tinggi, Pak Budi awalnya berhasil menarik banyak pelanggan. Namun, ada satu hal yang dia abaikan, yaitu pencatatan keuangan yang sistematis, terutama tidak menerapkan jurnal khusus perusahaan. Sejak awal berdiri, Pak Budi hanya mengandalkan ingatan dan secari kertas untuk mencatat transaksi penting. Pembelian barang dagangan dari pemasok, penjualan harian kepada pelanggan, biaya operasional seperti listrik, dan gaji karyawan. Semua hanya dicatat secara terpisah dan tidak merata. Ia berpikir, yang penting saya tahu uang masuk dan keluar. Awalnya, ketika bisnis masih kecil, cara ini seolah tidak menimbulkan masalah besar. Pak Budi merasa bisa mengendalikan semuanya. Namun, seiring waktu, Berkah Jaya tumbuh pesat. Jumlah stok barang bertambah, jumlah karyawan meningkat, dan transaksi harian pun makin kompleks. Masalah mulai muncul. Hilangnya jejak uang. Pak Budi sering bingung mengapa uang kas di laci kasir tidak sesuai dengan perkiraannya. Ia tidak yakin berapa banyak penjualan tunai yang seharusnya ia terima, atau berapa banyak uang yang sudah dikeluarkan untuk biaya tak terduga. Kesulitan mengidentifikasi sumber keuntungan atau kerugian. Ia tidak bisa memastikan apakah produk tertentu lebih menguntungkan dari yang lain, atau apakah biaya operasionalnya sudah terlalu tinggi. Ia hanya tahu saldo akhir di rekening banknya, tanpa memahami bagaimana angka itu terbentuk. Kekeliruan dalam pengambilan keputusan. Ketika seorang pemasok menawarkan diskon besar untuk pembelian dalam jumlah besar, Pak Budi ragu. Ia tidak punya data akurat tentang perputaran barang atau kemampuan finansialnya untuk membeli stok sebanyak itu. Akibatnya, ia sering kehilangan peluang bagus atau justru melakukan pembelian yang berlebihan. Permasalahan stok dan utang piutang. Tanpa catatan terperinci, Pak Budi sulit melacak sisa stok barang. Ini menyebabkan barang kedaluarsa menumpuk, atau justru kehabisan stok barang yang paling laris. Lebih parah lagi, ia sering lupa tagihan mana yang sudah dibayar dan mana yang belum, menyebabkan hubungan dengan pemasok menjadi renggang. Audit yang menakutkan. Ketika suatu hari ada keperluan untuk mengajukan pinjaman bank demi ekspansi, pihak bank meminta laporan keuangan yang rapi. Pak Budi panik. Ia tidak memiliki catatan yang terstruktur, apalagi laporan keuangan yang bisa dipercaya. Pengajuan pinjamannya pun ditolak karena tidak ada akuntabilitas finansial yang jelas. Dampak jangka panjang. Karena tidak ada jurnal khusus perusahaan sebagai pondasi, tidak ada data yang bisa diandalkan untuk membuat buku besar, apalagi menyusun laporan keuangan seperti laporan laba rugi atau neraca. Supermarket Berkah Jaya beroperasi dalam kegelapan finansial. Pak Budi merasa lelah dan stres karena terus-menerus mencoba mengingat detail transaksi. Keuntungan yang seharusnya bisa dinikmati malah terkikis oleh kesalahan pengelolaan dan ketidakpastian. Pada akhirnya, tanpa visibilitas yang jelas terhadap kesehatan keuangannya, Berkah Jaya mulai stagnan. Kompetitor lain yang memiliki sistem pencatatan lebih baik bisa mengambil keputusan lebih cepat dan tepat, menarik pelanggan Pak Budi. Pelajaran yang didapat. Kasus supermarket Berkah Jaya menunjukkan betapa vitalnya jurnal khusus perusahaan dalam setiap bisnis, bahkan untuk usaha skala kecil. Jurnal khusus perusahaan bukan sekadar catatan, melainkan fondasi utama yang memastikan setiap transaksi tercatat dengan benar, memberikan gambaran jelas tentang aliran kas, aset, kewajiban, pendapatan, dan beban. Tanpa jurnal khusus ini, sebuah bisnis ibarat kapal tanpa kompas di tengah lautan, berlayar tanpa arah yang jelas dan rentan terhadap badai finansial.